Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Arif di channel Memes Consulting, channel yang membahas tentang seputar perpajakan. Hari ini saya akan membicarakan tentang retro pajak. Jadi retro pajak ini mungkin ada beberapa yang belum tahu. Kira-kira siapa yang harus membuat? Apakah sebagai penjual atau pembeli? Lalu kira-kira dampaknya apa sih untuk penjual dan pembeli? Dan bagaimana cara membuat retro pajak di Cortex? Nah, ini kita akan bahas. Oke, kita mulai pembahasannya. Oke ya. Di sini saya ada sumber dari Ortex ya. Ini salah satu portal pajak terpercaya ya teman-teman ya. Jadi di sini judulnya itu mekanisme pembuatan nota retur dan nota pembatalan pada aplikasi Cortex. Nah, jadi memang untuk pembuatan nota retur dan nota pembatalan itu hanya di aplikasi Cortex ya teman-teman ya. Tidak ada aplikasi DJP dan lain sebagainya ya. Ini hanya di Cortex saja ya teman-teman ya. Kecuali mungkin masih ada yang menggunakan e-faktur ya, karena memang pada awal tahun itu memang ada beberapa yang menggunakan e-faktur karena fakturnya itu ada ribuan gitu ya satu bulan itu. Oke, ini ada beberapa yang menyebabkan kenapa notaritur itu dibuat. Ini eh, terkadang suatu transaksi penjualan barang maupun penyediaan jasa yang dilakukan oleh PKP terjadi pengembalian barang. Nah, ini ada pengembalian barang kena pajak ataupun pembatalan JKP. Nah, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kesalahan pengiriman, kerusakan barang, atau pembatalan pembelian. Kegiatan pengembalian BKP maupun pembatalan JKP dapat mengurangi jumlah pajak keluaran dalam perhitungan PPN. Nah, ini pajak keluaran ini berarti dari sisi penjual ya teman-teman ya. Kalau dari pembeli itu pasti faktor pajak masukan gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini teman-teman ada kewajiban pembuatan nota retur atau nota pembatalan. Kalau mengacu kepada PMK 81 tahun 2024, pasal 288 ayat 1, dalam hal terjadi pengembalian BKP, nah, pembeli harus membuat dan menyampaikan nota retur kepada PKP penjual. Jadi di sini clear siapa yang harus membuat nota retur pajak itu adalah pembeli teman-teman ya. Jadi bukan penjual gitu ya teman-teman. Selanjutnya, nota retur dibuat secara elektronik melalui aplikasi Cortex. Sejalan dengan itu, pasal 289 PMK 81 tahun 2024 mengatur bahwa penerima jasa juga harus membuat nota pembatalan dalam hal terdapat pembatalan atas JKP. Ini kayaknya ini, saya agak lupa ya. Kayaknya kalaupun teman-teman yang hari ini masih menggunakan e-faktur, tetapi untuk pembuatan retur pajak itu masih menggunakan Cortex ya. Itu kayak sepertinya seperti itu ya teman-teman ya. Saya agak lupa di situ. Nah, di sini juga ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan supaya nota retur teman-teman itu dianggap sah ya gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada pengembalian BKP atau pembatalan JKP dianggap tidak terjadi dalam hal nota retur atau nota pembatalan dibuat tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi, salah satunya itu harus sesuai dengan ketentuan, teman-teman. Kalau misalnya teman-teman membuat nota retur tetapi asas formalitasnya itu tidak terpenuhi, itu bisa saja tidak dianggap sebagai nota retur oleh DJP ya, teman-teman ya. Selanjutnya, nota retur pembatalan tidak selengkapnya mencantumkan keterangan. Ya, ini sudah jelas, nota retur pembatalan tidak dibuat pada saat BKP dikembalikan atau JKP dibatalkan. Jadi, pembuatan nota retur itu kapan? Pembuatan nota retur itu pada saat BKP dikembalikan atau JKP dibatalkan, gitu ya. Jadi kalau misalnya BKP-nya belum dikembalikan ya teman-teman jangan membuat nota retur terlebih dahulu, gitu. Oke, apalagi membuat nota retur terlebih dahulu padahal barangnya belum dikembalikan. Nah, itu salah teman-teman ya. Kalau misalnya ada selang beberapa hari, jadi teman-teman itu mengembalikan barangnya dulu, 2 hari kemudian baru membuat nota retur, nah itu agak mending ya teman-teman ya. Tapi kalau bisa pengembalian itu dibarengi dengan tanggal nota retur ya teman-teman. Selanjutnya di sini ada nota retur atau nota pembatalan tidak disampaikan kepada PKP penjual. Nah, kayaknya kalau yang ini, kalau kita sebagai pembeli membuat nota retur, ya otomatis nanti di korteks penjual juga akan muncul di retur penjualan, itu sudah otomatis ya. Oke, nah jadi pada paragraf yang ini itu sudah jelas, teman-teman harus memperhatikan bahwa yang membuat nota retur itu adalah pembeli. Selanjutnya ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan agar nota retur yang teman-teman buat itu dianggap sah oleh DJP ya teman-teman ya.
Nah, sekarang pembahasannya itu adalah implikasi pengembalian BKP atau pembatalan JKP. Dalam hal terdapat retur BKP atau pembatalan JKP, PPN atas BKP yang dikembalikan atau JKP yang dibatalkan tersebut mengurangi pajak keluaran yang terutang oleh PKP penjual atau JKP. Bagi PKP pembeli penerima jasa, implikasi dari retur pembatalan jasanya itu yaitu mengurangi pajak masukan jika dia itu adalah PKP, teman-teman. Dan selanjutnya mengurangi biaya atau harta, gitu ya. Oke, dari sesi penjual di sini jelas bahwa eh, retur penjualan itu akan mengurangi pajak keluaran ya teman-teman ya di sini ya. Jadi untuk sisi penjual itu mengurangi pajak keluaran gitu. Nah, untuk sisi pembeli di sini ada dua konteks ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini ada ketika pembeli itu adalah PKP dan ketika pembeli itu non PKP ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pembelinya itu adalah PKP, otomatis dia akan mengurangi pajak masukannya. Namun ketika pembelinya itu bukan PKP, itu kan ada bisa dibiayakan atau dikumulatifkan dengan harta gitu ya, menjadi harga perolehan harta aset gitu ya teman-teman ya. Itu mengurangi biaya ataupun nilai harta tersebut ya teman-teman, dikapitalisasi dalam harga perolehan harta tersebut gitu. Nah, ini ya mengurangi biaya atau harta. Oke, nah selanjutnya di sini ada cara membuat retur pajak gitu ya. Di sini berarti otomatis sisi pandangnya itu adalah sisi pembeli ya. Oke, di sini teman-teman yang harus teman-teman lakukan di sini pertama harus ada teman-teman harus login dulu ya. Dan login itu harus menggunakan akun drafter atau teman-teman ketika pengen upload ya teman-teman harus menggunakan akun PIC sebagai penanda tangan notaretur itu ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman login, silakan teman-teman itu masuk ke e-faktur teman-teman. Ke e-faktur selanjutnya masuk ke retur pajak masukan. Yang ini ya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya silakan teman-teman buat faktur ya teman-teman yang ini ya. Oke. Setelah teman-teman buat faktur, nanti dia akan muncul tampilan seperti itu teman-teman. Oke, nah ini sedikit teman-teman di sini ada dua cara. Pertama teman-teman itu klik retur pajak masukan atau teman-teman klik pajak masukan lalu pilih pajak masukannya dan nanti akan muncul buat retur pembelian gitu ya. Kalau di sini itu make cara yang untuk jadi kita perlu memasukkan nomor fakturnya gitu. Jadi teman-teman harus catat dulu nomor faktur ya gitu ya teman-teman ya. Oke, setelah teman-teman klik retur pajak masukan, selanjutnya buat retur. Di sini nanti ada teman-teman harus memasukkan nomor faktur. Gitu. Nanti cari nanti dia akan terintegrasi tersendiri ya, sendiri. Jadi NPWP-nya itu sudah otomatis, nama penjual juga sudah otomatis. Nah, ini nomor retur. Silakan teman-teman nanti sesuaikan ya teman-teman ya. Oke, terus juga tanggal returnya, nah, terus DPP di retur gitu. Oke, setelah muncul ini silakan teman-teman scroll ke bawah, nanti dia akan muncul eh, jenis barang ataupun barang apa saja yang dibeli ya. Di sini contohnya kan hanya A. Jadi kalau misalnya teman-teman itu ada beli barang A, beli barang B, dan beli barang C, di sini dia akan muncul A, B, C gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang kan kita kan ada beli tiga barang, ternyata satu barang saja yang rusak gitu ya. Terus juga kuantitinya juga nggak semua. Ya otomatis kita tinggal pilih saja jenis barang apa yang akan diretur. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini teman-teman di tampilan nomor 6. Oke. eh oke teman-teman. Nah, ini silakan diisi saja jumlah barang yang diretur, terus potongan harga dan PPN-nya, DPP-nya. Kalau menggunakan DPP nilai lain, DPP nilai lainnya itu dicentang dulu ya teman-teman ya. Oke, lalu silakan teman-teman klik simpan. Nah, di sini teman-teman ada dua pilihan. Apakah teman-teman ingin drafter dulu atau langsung di-upload?
Nah, kalau teman-teman pengen upload faktur, ya otomatis teman-teman harus menggunakan akun PIC gitu ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa menggunakan akun biasa gitu ya, ataupun akun drafter gitu ya. Kecuali eh, si drafter tersebut dikasih akses buat menandatangani faktur pajak gitu ya teman-teman ya. Oke, nah nanti setelah ini diupload ya teman-teman ya. Setelah ini diupload, nanti teman-teman silakan di sini penjual mendapatkan notifikasi. Oke, jadi dari sisi penjual dia nanti akan muncul notif di sini teman-teman. Nah, nanti dia akan lihat di sini. Gitu teman-teman. Nah, dia akan muncul seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, selanjutnya kalau dari itu dari pembeli itu sudah cukup ya teman-teman ya. Selanjutnya dari sisi penjual, penjual itu tidak perlu melakukan apa-apa ya teman-teman. Penjual itu hanya dia itu melihat apakah retur pajak keluaran itu yang dibuat oleh pembeli itu sudah sesuai atau belum. Sudah sesuai apanya? Dari barang yang diretur, harganya, terus juga DPP, PPN-nya, sama nilai PPN-nya. Itu sudah sesuai atau belum? Kalau sudah sesuai ya sudah. Tapi kalau misalnya tidak sesuai, dari sisi penjual itu bisa melakukan yang namanya pembatalan, di cancel gitu ya returnya. Caranya gimana? Ya silakan teman-teman itu masuk ke e-faktur, lalu klik retur penjualan ya teman-teman ya. Selanjutnya klik icon pensil dan nanti scroll saja paling bawah. Nah, nanti silakan teman-teman klik cancel gitu ya. Oke, mungkin itu saja pembahasan kali ini teman-teman untuk pembuatan retur. Jadi teman-teman nggak usah bingung lagi kalau misalnya ada barang rusak ataupun barang reject yang sudah dikirim ke customer ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita sebagai penjual berarti yang harus membuat retur itu adalah pembeli gitu dan teman-teman hanya mengecek saja apakah returnya sudah sesuai atau belum. Jadi kalau misalnya returnya itu belum sesuai ya berarti silakan teman-teman cancel dan infokan ke supplier ya gitu ataupun maaf bukan supplier ke pembelinya gitu teman-teman untuk merevisi retur pajak tersebut gitu ya teman-teman ya. Oke. eh Oke teman-teman, mungkin itu saja dari saya. Jangan lupa follow kalau misalnya teman-teman ada dan juga subscribe. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, silakan tulis saja di kolom komentar atau boleh DM di Instagram di MMS Tax Consulting ya teman-teman ya di Instagram. Nah itu insya Allah nanti akan saya balas. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.